Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi ini kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Apa itu motivasi dan bagaimana untuk menumbuhkan rasa motivasi dalam diri kalian? Nanti silakan menyimak tayangan video berikut ini. Silakan mempersiapkan. Iya, tepuk tangan. Selama kita masih hidup, jangan pernah berharap kita bisa tenang sepanjang hari. Ada beberapa sisi kehidupan yang harus kita pahami. Pertama, kita harus sadar tentang adanya kesedihan. Dan kedua, kita juga harus sadar tentang adanya kebahagiaan. Yang menjadi bagian tersulit dalam hidup adalah ketika kita mencoba untuk mempertahankan kondisi kita, kondisi di mana kita selalu ceria, bahagia, dan senang. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa mindset positif yang dapat memotivasi hidup kita. Berikut ini adalah 5 mindset positif yang dapat membangkitkan motivasi hidup kita. Pertama, keterbatasan Anda itu hanya sebatas imajinasi. Kebanyakan orang yang mengatakan dirinya tidak bisa, sebenarnya bukan karena mereka benar-benar tidak bisa. Mereka terkadang bisa, namun ada beberapa penyakit yang menghinggapinya. Pertama, mereka malas berusaha. Kedua, mereka menolak perubahan karena sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Ketiga, sudah pernah mencoba namun tidak pernah bisa dan terbayang akan kegagalan di masa lalu. Sudah jelas, semua itu bersumber dari pikiran. Kegagalan yang ada dalam diri kita sebenarnya hanya sebatas imajinasi yang belum tentu benar. Selama kita belum mencoba dengan maksimal, maka kita tidak akan pernah tahu sebatas mana kemampuan kita. Jadi, berusahalah untuk membiasakan diri, melakukan, dan bertindak. Kedua, dorong diri Anda karena tidak akan ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Tidak bisa dipungkiri, seseorang hanya akan menganggap penting dirinya sendiri. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Pernahkah Anda berdiskusi untuk berbicara dengan teman Anda? Coba perhatikan, mereka pasti lebih fokus tentang dirinya sendiri. Misalkan, menceritakan diri sendiri dan berharap Anda akan menjadi pendengar setianya. Setiap orang ingin didengar dan setiap orang itu butuh pengakuan. Namun jangan pernah berharap lebih dari orang lain. Ayolah, Anda tidak bisa menggantungkan diri Anda dengan orang lain, berharap dorongan dari orang lain, sementara mereka saja terkadang butuh dorongan. Mulailah untuk mandiri dari sekarang, berusaha memulai dan bertanggung jawab akan apa yang sudah dimulai. Ketiga, terkadang nanti itu bisa menjadi tidak pernah. Ada kebiasaan yang kurang baik namun sering dilakukan oleh banyak orang. Apakah kebiasaan itu? Selalu berkata nanti, nanti, dan nanti.
Tak jarang kita temukan kata nanti bisa menimbulkan sikap lupa yang pada akhirnya menjadi tidak pernah dilakukan. Banyak menunda akan menambah beban-beban hidup. Berusahalah untuk segera memulai, aktifkan sikap positif segera memulai, sebab itu akan membuat hidup lebih ringan dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Keempat, jangan berhenti saat Anda lelah. Berhentilah saat Anda selesai. Pernahkah Anda mendengar kata bijak yang berbunyi, selama Anda masih berjalan, maka Anda belum dikatakan gagal. Nampaknya kata bijak itu tepat sekali bagi kita yang sering mengalami masalah dalam proses melangkah meraih apa yang kita inginkan. Walaupun hari ini kita sering salah, mencoba ini salah, mencoba itu salah, maka selama kita tetap melakukannya tanpa berhenti, kita pun belum dikatakan gagal. Teruslah berusaha, kerjakan lagi dan lagi. Berhentilah ketika Anda sudah menggapainya, dan jangan berhenti atau berputus asa ketika Anda lelah. Yang kelima, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Jangan berpikir bahwa masalah hanya akan menunjukkan kelemahan Anda. Namun tahukah Anda, ternyata semua orang sukses di luar sana, mereka menemukan kelebihannya terkadang pada saat mereka berada pada titik terendah. Mereka menemukan peluang di saat kondisinya sedang sulit, sehingga keadaan sulit itulah yang akan memaksa dirinya untuk mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Demikian tadi anak-anakku tayangan tentang motivasi. Setelah menyimak tayangan tadi, apabila kalian mengalami kesulitan, hambatan, silakan bisa konsultasi secara online di nomor berikut ini. Sekarang ya, tugas kalian adalah mengisi daftar hadir di kolom komentar YouTube. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa selalu semangat untuk belajar dan selalu berbuat baik antar sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska Juara.